Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, ini kita masuk kepada pertemuan yang ke terakhir ya. Ini pertemuan yang ke-14. Ini cukup panjang ya, berhubung waktunya memang sangat spesifik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pokok bahasan. Nah, ini berkaitan dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Nah, ini kita akan bahas ya secara umum saja atau secara general saja, karena pembahasannya lumayan banyak ya. Kita langsung saja. Nah, ini sejarah ketatanegaraan Indonesia ini pertama dibagi kepada tiga bagian ya. Ada pada pra kemerdekaan, ada pasca kemerdekaan, dan ada pada sistem reformasi. Ada pada pra kemerdekaan ini bagi pada dua, ada pada penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang. Nah, ini sistem ketatanegaraan ini berbeda ya. Ada sistem ketatanegaraan yang memang diadopsi dari pemerintahan Belanda dan juga pemerintahan Jepang. Jadi Jepang dan Belanda memiliki cara tersendiri untuk menentukan bagaimana pengaturan ketatanegaraan bagi mereka negara-negara jajahan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian pada pasca kemerdekaan, Indonesia mengalami 5 dekade ya. Dekade 5 perubahan undang-undang dasar ataupun konstitusi sejak turun pasca kemerdekaan ini ya. Dekade yang pertama adalah pada masa dekade UUD 1945 ini berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Kemudian berubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, pada tahun 1949 menjadi 1950 sampai dengan 1950. Kemudian dikembalikan lagi kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1945 ini 1950 ya. 1950 sampai dengan 1959. Kemudian Orde Lama 1959, ini masa pemerintahannya sampai dengan 1965. Kemudian Orde Baru pada 1966 sampai dengan 1998. Dan terakhir masuk ke sistem era reformasi. Nah, pada masa penjajahan Belanda ini, jadi Indonesia ini dianggap sebagai Hindia Belanda atau bagian daripada kerajaan Belanda. Pada saat itu Indonesia tidak diakui sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang berdiri sendiri, tapi oleh Hindia Belanda diposisikan sebagai anak negara ya, anak negara atau bagian daripada kerajaan Hindia Belanda. Entah itu sifatnya memang desentralisasi atau bagaimana, yang pasti Indonesia ini di bawah kendali Belanda pada kala itu. Nah, kemudian bicara tentang peraturan, pada masa penjajahan Belanda ini ada yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Nah, pengaturannya ini sifatnya sentralistik ya. Jadi sentralistik mengacu kepada peraturan Kerajaan Belanda yang berpusat di Den Haag. Nah, jadi walaupun negara kita ini sangat jauh berada posisinya dengan Belanda, tapi pengaturannya itu mengadopsi dan juga mengakui peraturan di Kerajaan Belanda. Nah, kemudian ada ini, aturan turunan yang disebut dengan Indische-Staatregeling ya. Jadi supaya lebih mengadopsi kultur di negara kita, maka dibuatlah aturan turunan yang disebut dengan Indische-Staatregeling. Nah, ini masih pada masa penjajahan Belanda. Peraturan perundang-undangan pada masa Belanda ini adalah atau disebut dengan Indische-Staatregeling itu. Yang pertama ada Wet ya, kemudian ada Algemeen Maatschellen, kemudian ada Ordonnantie, yang keempat ada Regering ya. Nah, ini kemudian disebut Algemeen Verorde atau peraturan umum. Nah, juga peraturan lokal yang disebut dengan lokal Verordeningen, dibuat oleh gubernur, bupati, wedana, camat. Nah, ini adalah peraturan turunan ya daripada Indische Regeling tersebut. Nah, jadi ada aturan yang
dibuat oleh penjajah Belanda ini untuk negara kesatuan Republik Indonesia pada masa itu yang dianggap sebagai bagian dari kerajaan Hindia Belanda. Turunannya sampai ke Camat sudah ada ketika itu, memang seperti itu ya. Nah, ini jenis-jenis peraturan ya pada masa Belanda. Kalau WET ini dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-Undang Negeri Belanda ya, yaitu mahkota dan parlemen. Kemudian Algemeen dibuat oleh mahkota sendiri. Kemudian Ordonansi dibuat oleh gubernur. Kemudian Regering Perundingan dibuat oleh gubernur jenderal. Kan tetapi dalam pembuatan peraturan ini peran serta masyarakat pribumi ini sangat kecil sekali. Maka yang paling berwenang memiliki hak untuk membuat peraturan hanya mereka kaum penjajah ya, Belanda pada kali itu. Kemudian penjajahan Belanda ada sistem ketanegaraannya, dia membagi kepada sistem kekuasaan eksekutif, kemudian kehakiman, dan juga pengawas keuangan. Eksekutif dilakukan oleh gubernur jenderal, yang kewenangannya sangat luas ya, dibantu oleh badan penasehat. Kemudian ada mahkamah kehakiman, kemudian pengawas keuangan dilakukan oleh Algemeen Rekenkamer. Nah, berbeda dengan Jepang ya, ada peraturan terbaru ataupun pengaturan pembuatan sistem ketatanegaraan yang baru berbeda dengan Belanda. Belanda tadi pada pembahasan sebelumnya dia sampai mampu membuat sebuah sistem ketatanegaraan kepada tingkatan kecamatan ya. Itu terjadi karena Belanda pada masa itu berkuasa Indonesia ini cukup lama ya, kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, berbeda dengan Jepang, Jepang ini sangat singkat sebetulnya untuk melakukan penjajahan di Indonesia ini. Namun bukan berarti Jepang ini lebih lunak ataupun lebih sedikit melakukan gaya-gaya penjajahan di Indonesia. Tidak begitu juga. Malahan ada satu sumber riwayat mengatakan bahwa Jepang ini sangat kejam dalam melakukan aksi kolonialismenya di Indonesia jika dibandingkan dengan Belanda ya. Kalau Jepang ini lebih singkat ya, relatif singkat, dia hanya berapa 3,5 tahun nggak salah. Nah, ini penguasa masa Jepang ini ada dua. Jadi kedudukan Indonesia di Jepang ini adalah pertama penguasa pendudukan, kemudian yang kedua menjanjikan kemerdekaan. Ini pada awalnya adalah melakukan penjajahan, penguasaan pendudukan. Namun kita ketahui bahwa Jepang pada saat itu tengah terjadi perang ya, perang dengan sekutu Amerika Serikat dengan kasus penjatuhan bom ya, yang terjadi penjatuhan bom atom di dua kota ternama di Jepang, satu Nagasaki dan satu Hiroshima. Nah, maka akibat daripada kekalahan tersebut sangat terdampak terhadap amunisi dan juga kekuatan Jepang dalam melakukan kolonialisme di Indonesia. Pada akhirnya mereka melakukan janji menjanjikan kemerdekaan kepada masyarakat Republik Indonesia. Ya, ada yang disebut dengan pembentukan BPUPKI ya, Badan Persiapan Umum ya, Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian seiring berjalan waktu berubah menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita disebut dengan Dokuritsu Junbi Pesakai. Nah, pada 14 Agustus, Jepang menyerah pada sekutu. Karena waktu yang singkat, sehingga Jepang tidak mampu membuat sistem ketatanegaraan yang sangat kompleks dan menyeluruh bagaimana halnya Belanda ya di negara kita itu. Nah, ini penjajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dia sebagai penguasa pendudukan kemudian menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, membentuk BPUPKI. Nah, sidangnya dilaksanakan sebanyak 2 kali ya. Pada tanggal 28 Mei, kemudian 1 Juli, dan
sini dia berubah menjadi PPKI pada tanggal 11 Agustus 1945. Nah, sebelum PPKI dilaksanakan sidang, Jepang mengumumkan deklarasi Jepang menyerah pada sekutu. Nah, ini menjadi kekuatan tambahan bagi negara kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan ya, yang dilakukan pada 17 Agustus 1945. Nah, ini Jepang, penjajahan Jepang ini pada masa pendudukannya yang pertama Jepang tidak dibenarkan mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum di Hindia Belanda. Nah, Jepang hanya meneruskan kekuasaan. Nah, Jepang memiliki kekuasaan tertinggi ada pada bala tentara Jepang, bukan pemerintahan Belanda. Itu salah satu sebab yang membuat Jepang tidak bisa membuat aturan ataupun pengubahan sistem ketatanegaraan secara menyeluruh di negara kita. Karena beberapa hal, pertama, usia atau umur kolonialismenya yang relatif singkat, kemudian juga ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh Jepang, seperti, nah ini Jepang tidak boleh mengubah susunan ketatanegaraan dan hukum di Hindia Belanda, kemudian juga Jepang hanya meneruskan kekuasaan. Dan faktor-faktor lain yang menyebabkan Jepang tidak mampu membuat sistem ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jepang membagi 3 wilayah besar di Indonesia ya. Ada 3 wilayah itu ada Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, dan selebihnya menjadi 3 bagian ya. Jadi guna memudahkan pengontrolan dan juga melancarkan aksi kolonialismenya, Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah itu, Jawa, Sumatera, dan juga daerah lainnya. Nah, unsur pertama adalah berbicara tentang kedaulatan penuh dalam mengatur, menata sistem, kemudian pemindahan kekuasaan, yang ketiga pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Jadi ini substansi daripada proklamasi itu. Selanjutnya, norma pertama dari tata hukum Indonesia itu adalah proklamasi ya. Proklamasi ini dia pertama menetapkan UUD, kemudian penetapan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, kemudian pembentukan departemen oleh presiden, keempat pengangkatan anggota KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, kemudian kelima pembentukan provinsi oleh PPKI. Nah, KNIP, Legislatif, dan juga GBHN. Ini berdasarkan pada norma pertama Indonesia disebut dengan proklamasi itu ya. Nah ini ada stat fundamental norm yang berarti bahwa norma tertinggi kemudian juga dibentuk oleh norma yang lebih tinggi bersifat presupos atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat. Kemudian keempat, merupakan norma tempat bergantungnya norma hukum di bawahnya. Ini paling dasar ya, stat fundamental norm ini. Berbeda dengan POM Geset ya. Nah ini seperti yang sudah dibahas, stat fundamental norm. Nah, ini tertuang dalam alinea keempat ya, bukan UUD 45. Kemudian seiring perjalanan berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Ini seperti ini, nanti Anda akan bisa mengembangkan lebih jauh ya, karena waktunya singkat. Republik Indonesia Serikat ini terjadi pada KMB ya, Konferensi Meja Bundar. Kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat atau yang dikenal dengan demokrasi terpimpin ya. Kemudian menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan. Presiden berhak membubarkan DPR dan ancillary karakteristik parlemen sistem. Jadi tidak memiliki karakter yang pasti ya parlemen pada masa itu. Ini sebetulnya perubahan daripada UUD 45, kemudian juga kepada Republik Indonesia Serikat, sampai kepada UUD
1950 sebab terjadi kontaminasi politik yang sangat kuat dan tidak stabil pada masa itu. Lagi-lagi politik memiliki peranan yang penting dalam menentukan sebuah konstitusi di sebuah negara tersebut ya. Nah, kemudian masih kepada Orde Lama. Orde Lama ini ditandai dengan terbitnya Dekret Presiden ya, 5 Juli 1950. Nah, pada 5 Juli ya, Dekret Presiden dikeluarkan. Yang isinya adalah pertama mengembalikan kepada UUD 45, konstituante dibubarkan, pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian banyak terjadi penyimpangan pada masa ini ya. Di antaranya ada pemberontakan G30 SPKI dan sebagainya. Nah, ini Orde Baru diawali dengan Super Semar ya. Super Semar salah satunya sebagai sikap pemerintah untuk menangkal aksi G30 SPKI atau pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang diantaranya ada Partai Komunis Indonesia. Kemudian yang kedua, Orba bertekad menjalankan UUD 45 dan negara Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto, sistemnya presidensial ya. Kemudian pemilu 5 tahun sekali, namun tidak demokratis. Maksudnya adalah pemilihan umum dilakukan semenjak Orde Baru ini mulai sampai dengan tahun keruntuhan Orde Baru 1998 ini dianggap tidak demokratis karena banyak penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang disalahgunakan untuk mementingkan dan juga memenangkan pemilu-pemilu yang dikehendaki oleh pemerintah. Golkar merupakan salah satu partai yang dianggap sebagai partai pemerintah kala itu. Maka Golkar ini merupakan partai politik adidaya pada masa itu ya. Nah, kemudian kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik sehingga terjadi sentralistik ya. Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis kerakyatan. Indikator demokrasi tidak terlaksana. Tadi ya seperti yang disampaikan, karena tidak ada rotasi kekuasaan, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela, karena tadi ya sifatnya yang struktur, sistematis, dan masif. Pada akibatnya, pada tahun 1998 terjadi kerusuhan atau reformasi yang digelorakan oleh masyarakat negara bersama-sama dengan para mahasiswa dan juga masyarakat yang lainnya, yang menjadi sikap awal keruntuhan masa atau rejim Orde Baru. Masuk kepada sistem reformasi. Pada era reformasi ini adalah era yang dimulai ketika rejim Orde Baru ini selesai ya. Nah, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 45 setelah diamandemen. UUD 45 diamandemen sebanyak 4 kali. Pertama kali pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2022. Kemudian bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuk pemerintahan ada republik, MPR bukan lembaga tertinggi. Nah, ini kemudian presiden ada kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden, kekuasaan legislatif lebih dominan, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, demokratis. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Ini reformasi ada pembaharuan hukum ya. Nah, seperti tadi bahwa presiden tidak boleh membubarkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat jika pada sebelumnya presiden dianggap sebagai lembaga superpower ya atau kekuasaan superpower. Namun pada reformasi ini diatur sedemikian rupa sehingga
dibatasi dan juga diarahkan kewenangan presiden sebagai penguasa atau pemimpin sebuah negara itu sendiri. Nah, ini perubahan-perubahan UUD ya, yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama pada tahun 1999, kemudian yang kedua pada tahun 2000, Anda bisa baca ya, banyaknya perubahan-perubahannya ini. Kemudian juga pada yang kedua kalinya ini, ketiga kalinya pada tahun 2000 ya, ini perubahannya. Keempat pada tahun 2002, dan masa-masa perubahan ini. Nah, ini naskah UUD 45 dari masa ke masa ya. Kemudian yang pertama tahun 45 sampai 59, UUD asli ya. Kemudian 59 sampai 99, UUD asli dengan penjelasan pasal per pasal. 99 sampai 2000, UUD 45. Kemudian ini perubahan yang kedua, tambah perubahan kedua, tambah perubahan ketiga, dan ini naskah asli UUD 45 sampai dengan hari ini. Saya kira itu sekilas mengenai secara umum ya, secara sederhana pembahasan mengenai sejarah ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selebihnya nanti kita diskusikan pada forum yang sudah disediakan. Silakan tanggapi, dan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.